Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sekalian, alhamdulillah kembali kita mendapati kesempatan untuk menjalani kehidupan kita di hari ini dan telah diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Sedikit tadi imam kita membacakan surah Al-Isra dari ayat 83 sampai kisaran 92-nya. Ada beberapa pesan yang sangat penting di ayat tadi yang dibacakan. Pertama, ada tipikal unik dari manusia yang saat diberikan oleh Allah dua hal yang berlawanan, sifatnya tidak menemukan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah berikan kepadanya nikmat, wa idza an'amna 'alal insani a'rada 'an bijanibi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu larut dalam kenikmatannya. Antum dulu berharap-harap supaya Allah bisa angkat derajat Anda, mudah pekerjaannya, lulus tes sampai dapat posisi yang tinggi. Saat kemudian Allah berikan posisi itu, ya alih-alih Anda bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ibadah, Anda lupa dengan itu, larut dalam kenikmatan yang diberikan, yang dikerjakan, kemudian hal-hal yang tidak mendekatkan Anda dengan Allah. Anda bikin pesta, ya, Anda kemudian ajak teman-teman untuk berfoya-foya, bisa. Anda larut dalam semuanya itu, traktir sana, traktir sini. Itunya sih tidak dilarang. Cuman lupanya Anda kepada Allah, itu yang disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya minta, tapi kok setelah diberi Anda nggak syukur dengan Allah. Kaidahnya kan Quran surah 14 ayat ke-7. La in syakartum lazidannakum. Ketika Anda minta, Allah berikan kepada Anda, seharusnya pertama kali Anda bersyukur, berterima kasih kan pada yang memberi. Anda datang kepada saya misalnya, Ustaz, saya ada keperluan begini. Kemudian dengan izin Allah saya dititipkan oleh Allah, saya berikan kepada Anda. Oh baik, ini silakan gunakan dengan baik. Bukankah Anda katakan kepada saya, terima kasih Ustaz? Baik, jadi sifat memberi dan sifat berterima kasih, itu sifat terima kasih akan diberikan pada yang pertama kali memberikan bantuan kepadanya. Tidak ada di muka bumi ini yang mengangkat derajat kita, yang memberikan kenyamanan dalam hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat manusia agak aneh. Ketika minta kepada Allah, diberikan oleh Allah, hal yang pertama kali ia lakukan saat menerima itu bukan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengerjakan satu perbuatan yang bahkan tidak ada hubungannya dengan Allah. Sama dengan Anda yang mahasiswa misalnya, minta kepada Allah dari malam tahajud gitu kan, supaya besoknya lulus ujian. Anda belajar, Anda minta. Begitu diluluskan, yang pertama kali dia lakukan bukan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia teriak-teriak, dia lompat-lompat, dia jingkrak-jingkrak gitu kan dan sebagainya. Dia traktir teman, bahkan ada yang coret-coret bajunya, ya, foya-foya di jalanan. Kemudian nyalakan motor, bikin kebisingan sana sini. Mana tahajud yang semalam Anda lakukan? Mana doa kumpul-kumpul yang Anda mintakan kepada Allah? Mengekspresikan kebahagiaan itu tidak dilarang. Tapi yang unik kata Quran, ada yang aneh. Ketika meminta diberikan, maka yang pertama ia lakukan bukan syukur kepada yang memberi. Itu bagian pertama. Yang kedua, ada yang dilemasi. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak sebelumnya ia alami, sempat mengagetkan. Namanya syar. Ya, syar itu mendapati sesuatu yang terlihat sangat tidak menyenangkan. Bukan yang biasa, ya, tapi sangat tidak menyenangkan. Bahkan ditafsirkan buruk. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Tiba-tiba langsung dia putus asa. Di saat diangkat dia tidak bersyukur,
saat diturunkan sementara dia tidak sabar. Misal, yang tadi diangkat ya, angkat sampai posisi paling tinggi. Masya Allah. Nikmatnya cukup banyak. Ruangan kantor mulai mewah. Mobil fasilitas mulai bagus. Harta mulai melimpah. Tiba-tiba perusahaannya ditimpa bangkrut sekaligus. Hancur perusahaan. Jatuh dia paling dalam ke bawah. Kebiasaan yang tadi didapatkan tiba-tiba turun drastis. Turun. Ya bukan, tidak ada tahapan. Kalau ada tahapan pelan-pelan. Turun. Tapi ini sesuatu yang sangat tidak disukai. Tiba-tiba turun ke bawah hancur. Tes. Saat turun, bukan sabar yang dilakukan. Bukan Allah yang dijadikan acuan. Padahal dia tahu yang punya nikmat hanya Allah. Yang punya kemudahan hanya Allah. Yang punya solusi hanya Allah. Tapi ketika diuji dengan semua tadi, anehnya kenapa dia tidak berpikir untuk kembali kepada Allah, minta lagi? Bukankah dia tahu yang punya solusi Allah? Anda kalau sedang punya masalah sedahsyat-dahsyatnya, kan Anda sadar yang punya solusi Allah, yang punya nikmat Allah, yang punya harta Allah. Ketika Anda diturunkan pada level itu, kenapa Anda tidak kembali kepada Allah untuk memintanya? Yang terjadi ada manusia putus asa, bahkan saking putus asanya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai stres, ada yang mencapai taraf hilang gangguan kejiwaannya, ada yang sampai disebut gila, sampai cari ulama dan ustaz untuk dibunuhi misalnya. Allahu a'lam bishawab. Bahkan ada yang menghilangkan dirinya sendiri atau nyawanya sendiri. Nah, dua hal ini dua hal yang agak unik dari sementara karakter manusia, tidak semuanya. Seakan kalau dalam bahasa kita, saya mesti tempatkan kamu di posisi apa? Dikasih kaya nggak syukur, diturunkan fakir nggak sabar, ya dinaikkan nggak ingat saya, diturunkan nggak ingat saya. Kalau saya bikin naik kamu nggak ingat, saya bikin turun kamu nggak ingat, saya harus bikin apa sama kamu supaya ingat saya? Paham ya posisinya? Nah ini di posisi ini kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan seperti ini, jangan biarkan diri kita menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda sedang ada di atas kata Allah, ingat-ingat, jangan sampai itu membuat Anda terlena, karena satu saat Anda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh Anda diambil, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi kalau Anda sedang berada di bawah, jangan putus asa ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, karena rahmat Allah begitu luas dan bisa mengangkat Anda dari bahkan titik yang paling rendah dalam kehidupan Anda. Bahkan saya sedikit agak meluas sedikit ya. Kalimat rahmat di Quran bukan hanya dimaksudkan untuk mengangkat seseorang dari keterpurukan harta benda. Misal Anda gagal, usaha gagal sampai yang paling bawah ya. Dalam posisi ini kata Allah, Anda jangan putus asa dengan rahmat saya. Rahmat saya begitu luas, saya turunkan Anda sampai titik yang paling bawah supaya kamu ingat kepada saya. Itu poinnya. Jadi kalau Anda sampai diturunkan pada titik yang paling rendah, belum juga ingat dengan Allah, Anda mesti diberikan kondisi apa lagi? Nah, ada yang kedua, ini terkait dengan dosa. Ada di Quran surah ke-39 ayat 53. Az-Zumar. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang pernah berbuat israf dalam dosa. Israf itu sesuatu yang berlebih. Tidak biasanya. Orang makan misalnya 1 piring, 2 piring, 3 piring, dia israf, 10 piring diambil. Nah, ada israf dalam dosa. Israf dalam dosa. Maaf. Kalau yang satu ini pernah berbohong. Satu pernah mencuri. Yang satu pernah mabuk. Kalau yang ini semua dikerjakan. Berbohong iya, mencuri iya, mabuk iya, zina iya, bahkan maaf sekali. Kalau ada dosa yang belum pernah ia kerjakan, seseorang pernah mengerjakan, rasanya kurang lengkap dia berbuat dosa. Kamu pernah kerjakan itu? Apa? Itu loh, korupsi. Belum? Kamu telat. Dia udah ngerjakan. Oh, kalau gitu besok saya korupsi. Ada orang yang sifatnya israf, berlebih dalam dosa. Tapi karena dalam jiwa manusia itu ada roh, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah, akan ada satu kondisi yang dalam kondisi itu ada semacam dia kerinduan kepada Rabbnya, ada semacam kecenderungan untuk kembali. Dalam saat-saat itulah kadang-kadang ada getaran dalam jiwa. Apakah saya selamanya akan begini? Ada enggak kemungkinan saya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam kondisi seperti ini yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengangkat kondisi yang paling buruk tadi, memilih kembali untuk ditawarkan oleh Allah. Allahu Akbar.
Seperti Allah mengangkat orang yang terpuruk dalam materi, Allah mengangkat orang yang terpuruk dalam dosa. Kalimatnya sama, menggunakan kata rahmat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bisa mengangkat seseorang yang terpuruk dari materi sekaligus yang terpuruk dari dosa kepada titik terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di subuh ini saya ingin mengajak kita semua, mari teman-teman sekalian, kita berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui ilmu cara mendekatinya. Jika hari ini kita mendapatkan nikmat berlebih, maka syukuri nikmat itu dengan menempatkannya sesuai dengan apa yang Allah. Harta, kalau nikmatnya berupa harta, maka dengan harta itu diharapkan Anda mengamalkan amalan-amalan harta untuk meraih surga Anda. Coba perhatikan Quran surah ke-28 ayat ke-77. Jika yang dititipkan adalah pengetahuan, maka dengan ilmu itulah sebagai nikmat yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Silahkan kerjakan segala hal yang bisa bermanfaat dengan ilmu Anda. 3. Jika yang dititipkan adalah kedudukan, maka buatlah kebijakan-kebijakan yang dengan kebijakan itu bisa mengantarkan dengan kedudukan Anda menuju surga Anda yang terbaik. Sebaliknya, jika Anda ada di posisi yang paling rendah, maka dengan posisi rendah itu sesungguhnya Allah bukan ingin merendahkan Anda, tapi ingin memberikan pelajaran yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Namanya sabar. Yang pertama syukur, kedua sabar. Bukankah sabar mendekatkan Anda dengan Allah? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154-nya. Kemudian bukankah sabar itu bisa mengantarkan Anda ke surga? Bahkan orang-orang yang disambut oleh malaikat ketika dia masuk ke dalam surga, pertama kali kalimat malaikatnya adalah salamun alaikum bima sabartum. Quran surah 13 ayat ke-24. Selamat, Anda bisa bersabar ketika menerima ujian-ujian saat di dunia. Jadi ketika Allah berikan kepada Anda ujian yang dahsyat sifatnya, menurunkan status kehidupan Anda, memberikan penyakit yang luar biasa sulitnya, memberikan keadaan tertekan yang sangat luar biasa, sesungguhnya semua itu tujuannya bukan ingin merendahkan Anda, tapi ingin mendekatkan Anda dengan Allah dan bisa mengantarkan Anda ke surga. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, termasuk saya pribadi, ayo yang pernah bergelumur dengan dosa, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak pernah salah, tapi perbedaan kita dengan iblis pernah salah tidak mau tobat, kita pernah salah dan diberi kesempatan untuk bertobat. Ayah hendak kita Adam memilih tobat, iblis memilih untuk tidak bertobat. Karena itu sepanjang Anda manusia, sepanjang anak cucu Adam, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, di antara sekian orang yang salat subuh di muka bumi saat ini, cuman Anda yang diberikan ayat itu untuk mengajak kita kembali. Karena itu, kalau ada di masjid ini, di tempat ini, hamba-hamba Allah yang pernah sukses sampai dengan hari ini, syukuri itu. Karena Anda yang dibimbing oleh Allah pada subuh ini. Tapi jika ada di antara kita terpuruk di hari ini, jangan putus asa dengan itu semua. Barangkali disitulah peluang surga Anda bisa diraih dengan bersabar dalam menjalaninya. Bangkit, jangan putus asa, tujukan kepada Allah, tingkatkan kekuatan kita, dan disitulah mungkin titik balik perubahan kehidupan kita terjadi insya Allah. Teman-teman, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang seterusnya. Ini barangkali bagian sisi yang dua terakhir. Jadi sekarang dengan bulan depan, sisi yang terakhir kita menyelesaikan buku ini. Setelah itu kita akan ambil satu silabus baru untuk pelajaran kita di subuh ini. Dan saya mohon maaf untuk subuh ini kita agak sedikit mendesak karena kita menyesuaikan waktu yang cukup barangkali agak berbeda. Kami dari sepekan ke belakang kedatangan beberapa ulama, levelnya juga level dunia, sehingga saya harus berkhidmat untuk melayani mereka berada di Indonesia. Itu sangat luar biasa. Jadi tadinya datang ke Istiqlal, saya kira datang cuma 1 hari saja. Dalam kemarin kita ada acara Hari Al-Quran. Bukan merayakan Quran, itu bukan perayaan ya. Jangan gagal paham. Itu hanya tema saja. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Sama dengan Anda bikin pengajian ada temanya. Ya. Nah kemudian saya kira hanya 1 hari. Ternyata Masya Allah, beliau ingin tinggal di sini kurang lebih selama 5 hari. Di 5 hari kami harus susun jadwal, menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Karena itu belum ada barangkali kita keluarkan jadwal di bulan ini. Dan alhamdulillah berakhir kemudian di hari Jumat, saya mesti terbang ke Palembang. Dari terbang ke Palembang malam tadi atau kemarin sore baru diputuskan bahwa subuh ini kita akan ta'lim. Mohon maaf kalau hari ini agak sedikit berbeda. Saya permohonkan maaf kepada teman-teman di Al-Azhar. Baik. Hadis selanjutnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun para sahabat
untuk belajar dengan baik sehingga bisa menyerap pengetahuan yang disampaikan. Maka kita teruskan dalam kumpulan-kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpulan disebut dengan Al-Majmu' yang menunjukkan pada kita bagaimana cara belajar sesuai dengan tuntunan Nabi. Pelajaran kita insyaallah tidak hanya bermanfaat bagi kita sebagai bekal untuk belajar, tapi juga insyaallah bisa diturunkan pada anak-anak kita saat mereka belajar di tingkat pendidikan manapun untuk meraih kualitas pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 121. Di buku ini yang telah saya tuliskan di halaman ke-50 di paling kiri di pertengahan. Kita bacakan hadisnya. Insyaallah ini sedang dalam proses percetakan kembali. Nanti kalau sudah terkumpul, mudah-mudahan nanti Anda bisa mendapatinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'. Satu kali dalam peristiwa haji wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada beliau sebelum memulai khutbah wada'i. Jadi sebelum khutbah wada' dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada khalayak pada saat itu, beliau memanggil Jarir bin Abdullah, kemudian menyampaikan pesan kepadanya. Nah, pesan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pada subuh ini. Apa kaitan dengan pembelajaran dalam pesan yang disampaikan Nabi kepada beliau? Qala, beliau menyampaikan, istansatun nas, ya Jarir, mintalah halayak untuk diam dan fokus. Diam dan fokus. Istansatun nas. Saya teruskan dulu. Faqala la tarji'u ba'di kuffara. Setelah kemudian orang-orang mulai tenang dan fokus, faqala, maka Nabi memulai kalimat-kalimatnya. La tarji'u ba'di kuffara. Wahai manusia, nanti sepeninggal saya jangan kalian kembali menjadi kufur. Sepeninggal saya jangan kalian kembali menjadi kufur. Nanti setiap kalimatnya saya keluarkan pemahamannya. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Di antara perbuatan orang-orang yang kufur itu, meniru perbuatan orang-orang kufur yang tidak pernah saya tuntunkan, adalah saling mencelakai, bahkan memenggal leher satu dengan yang lainnya. Nanti saya teruskan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, dalam Kitab Al-Ilmu, nomor hadis 121. Fokus sini ya. Ini menarik ini. Anda perhatikan bagaimana kecerdasan Imam Al-Bukhari, kefaqihan Imam Al-Bukhari yang menempatkan hadis tentang khutbah wada'i dalam bab Kitabul Ilmi, pengetahuan. Padahal bisa Imam Al-Bukhari menempatkan misalnya hadis ini dalam Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji. Haji terakhir Nabi, begini khutbahnya, dan seterusnya. Begini isinya, dan seterusnya. Tapi di antara kefaqihan Imam Al-Bukhari, kadang-kadang beliau menempatkan hadis-hadis yang memiliki keluasan makna dalam setiap bab-bab yang sesuai dengan isi hadis itu. Misal, dalam satu hadis di dalamnya misal terdapat 3 pemahaman. Pemahaman pertama, ada bab yang bermanfaat untuk pengetahuan. Yang kedua, ada yang bermanfaat untuk meningkatkan keimanan. Yang ketiga, ada petunjuk ibadah spesifik di situ. Dalam satu kalimat hadis ada 3 aspek ini: meningkatkan ilmu, meningkatkan iman, cara ibadah. Maka manhaj Imam Al-Bukhari berbeda dengan para ahli hadis yang lain yang menuliskan hadis di kitab mereka. Imam Al-Bukhari bisa menempatkan satu hadis dalam bab-bab yang berbeda. Jangan heran kalau Anda temukan hadis yang sama, misalnya di kitab ilmu ada hadis ini, di kitab iman ada hadis ini, di kitab ibadah ada hadis ini. Nah, yang dimaksudkan dalam manhaj ini, Imam Al-Bukhari bukan ingin mengulang-ulang hadis, tapi ingin menunjukkan kepada kita bahwa hadis ini juga sesuai dengan bab pengetahuan. Ada sisi pengetahuan yang bisa diambil di hadis ini,
sesuai dengan bab iman, ada isi di dalam hadis ini yang bisa meningkatkan iman kita, sekaligus sesuai dengan bab ibadah. Ada petunjuk bagaimana cara ibadah di hadis ini. Paham sampai sini? Yang ingin saya sampaikan, mustahil Imam Al-Bukhari bisa menempatkan hadis sesuai dengan bab-babnya, kecuali satu, beliau punya kepekaan terhadap hadisnya. Dua, beliau punya kefaqihan dalam sisi agama. Dan yang ketiga, kalau Anda nanti belajar kitab Sahih Al-Bukhari, Anda bisa merasakan juga ternyata beliau sangat luar biasa memahami dari sisi bahasanya. Jadi mengungkapkan kalimat-kalimat dengan diksi-diksi yang sangat tepat. Karena itulah teman-teman sekalian, dari sekitar 7.000 hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari, itu kalau dikeluarkan oleh para ulama, kisaran mencapai 3.000 sampai 4.000 hadisnya, dan sisanya adalah penempatan-penempatan, ada yang menyebut pengulangan sesuai dengan bab-bab yang sesuai di dalamnya. Nah, hadis ini ditempatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabul Ilmi, bab pengetahuan. Kitabul Ilmi, bab pengetahuan. Jadi hadisnya adalah hadis tentang haji wada. Ini, tapi dalam bagian khutbah Nabi di haji wada ini, ada yang dilihat oleh Imam Al-Bukhari, ini penting nih. Ini penting. Kalimat ini dalam rangkaian hadis yang disampaikan oleh Nabi, jadi nanti saya sebutkan isi hadisnya. Di antara kalimat-kalimat ini ternyata ada yang bermanfaat dalam aspek pengetahuan. Bukan sekedar aspek pesan-pesan kehidupan. Ya. Isi materi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bermanfaat dalam pesan pengetahuan ini? Perhatikan kalimatnya. Istansutin nas. Cuman 2 kata tapi dimasukkan dalam bab ini. Ya. Anda kalau mengaji Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Jami'-nya disingkat jadi Sahih Al-Bukhari, itu ada 97 pembahasan. 97 kitab. Beliau namakan kitab. Pembahasan pertama tentang iman, Kitabul Iman, 57 hadis. Yang kedua Kitabul Ilmi, kitab tentang pengetahuan. Ini ilmu. Nah, hanya 2 kata ini saja, 2 kalimat, istansutin nas, saya tuliskan. Istansutin nas. Seperti ini. Kalimat ini walaupun hanya 2 kalimat, dengan isyarat 2 ini beliau tempatkan hadis dimaksud dalam Kitabul Ilmi nomor hadis 121. Dari 2 kalimat ini ada isyarat cara belajar, bagaimana cara belajar yang benar, cara menyimak yang benar, cara mengambil ilmu yang benar. Hanya dari 2 kalimat ini ditempatkanlah hadis dimaksud pada bab tentang hadis-hadis cara mencari ilmu atau cara mencari pengetahuan. Baik, paham sampai sini? Nah, sekarang kita mulai kalimat-kalimatnya, apa yang dimaksud dengan kalimat istansit, an-nas, dan juga terkait dengan pembahasan kaitan materi kita. Saya simpulkan dulu. Pertama, hadis ini terdapatnya di Sahih Al-Bukhari, di Kitabul Ilmi, bab tentang pengetahuan, nomor hadis 121. Sampai sini paham? Paham. 2, hadis di karakter Imam Al-Bukhari, di kitabnya Imam Al-Bukhari yang terkenal dengan Sahih Al-Bukhari, terdapat 97 bab, 97 pembahasan. Setiap pembahasannya punya turunan-turunan hadis. Kitabul Iman, bab pembahasan tentang iman, 57 hadis. Kitabul Ilmi, bab pembahasan tentang ilmu, sekian hadis. Kitab misalnya Buyu', pembahasan tentang bisnis, sekian hadis. Paham sampai sini? Baik. 3, Imam Al-Bukhari dalam mengisi setiap bab di kitabnya ini, bab iman, bab ilmu, bab bisnis, dan seterusnya, bab ibadah, beliau senantiasa menyeleksi hadis-hadis yang sekiranya di dalam hadis itu ada kesesuaian dengan bab-bab dimaksud. Sekalipun hadisnya misalnya 1, tapi kalau dalam hadis ini ada kalimat-kalimat yang sesuai dengan bab tadi, maka beliau akan menempatkan hadis ini dalam setiap bab yang dimaksudkan. Bagi sekian orang terkesan sebagai pengulangan, tapi menurut Imam Al-Bukhari ini bukan pengulangan. Tapi dalam hadis itu ada kalimat-kalimat yang sesuai dengan bab-bab yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Baik. 4, di antara hadis yang memiliki dalam satu hadis beberapa makna dan ditempatkan di beberapa bab oleh Imam Al-Bukhari adalah hadis yang akan kita kaji ini.
Sebagian potongan kalimatnya sesuai dengan bab ilmu, dan sebagiannya lagi kita akan bahas nanti di bab yang lainnya setelah ini selesai. Kalimat yang dimaksudkan adalah qala li Jarir bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan pesan haji wada'nya berkata kepada Jarir bin Abdullah. Perkataan Nabi inilah kepada Jarir bin Abdullah yang menjadi pembahasan kita. Hanya 2 kalimat tapi isinya sangat dalam. Apa kalimatnya? 1, istansit. Kedua, annas. Tayyib. Saya sambungkan kalimatnya, istansitin nas. Mintalah manusia, orang-orang untuk diam dan fokus. Baik, kita mulai dari kalimat annas dulu. Annas sering diartikan dengan manusia. Bahkan ada surahnya, surah ke-114, surah paling favorit dalam hafalan kita, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kata An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Maknanya menunjuk pada manusia jika dengan kata ini, kalimat An-Nas ini ditujukan kata manusia jika ia berkumpul menjadi khalayak yang cukup banyak. Sifat sosialnya, sifat perkumpulannya, dan hubungannya dengan yang lain. Saya sering sampaikan dan saya ulang-ulang tentang informasi ini. Ada 5 jenis nama setidaknya secara umum dalam manusia yang dalam Al-Quran yang menunjuk pada manusia. Kadang disebut bashar, cepat. Kalau disebutkan bashar, setidaknya menunjuk pada sifat manusia yang punya nafsu. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang cara mengelola nafsu Anda, sifat Anda yang punya nafsu makan, nafsu minum, nafsu mencari pasangan, bagaimana caranya menyalurkan nafsu ini sesuai dengan ketentuan Allah. Nafsu mencari pasangan ada pada diri Anda. Makanya ketika melihat lawan jenis ada rasa ketertarikan, itu nafsu Anda. Bagaimana mengelola nafsu itu supaya sesuai dengan ketentuan Allah, tidak disalurkan dengan cara yang tidak benar. Maka turunlah nanti ayat-ayat yang membimbing Anda untuk bisa mengatur mencari pasangan. Dan bisa menjaganya, serta bisa mengarahkannya dengan cara yang terbaik. Ada nafsu misalnya tentang mencari makan. Ada. Makanya ketika Anda lewat rumah makan, lihat menu-menu, ada keinginan untuk memilih. Ada keinginan untuk mendapatkan yang paling enak. Kan rules makanan cuma 2. Kalau tidak enak, enak sekali gitu kan. Tidak ada yang ketiga. Nah, ada hasrat dengar tek, pengen beli. Dengar tukang nasi goreng takut bikin, kedengaran oleh Anda, kecium baunya, pengen merasakan, nafsu. Nah, ada orang-orang yang tidak bisa menjaga, tidak bisa mengarahkan nafsunya sehingga mendapati makanan dengan cara yang tidak semestinya. Ya, apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Apel orang dia bawa, masukin, kemudian ke kantong. Nawar di toko, tiba-tiba tangannya kutil-kutil ngambil yang tidak, dengan cara yang tidak tepat. Ada yang lihat-lihat ngambil dengan tangan. Ada yang lihat-lihat ngambil hak orang lain, nafsu. Bahkan ada orang yang datang ke masjid bukan untuk ibadah, untuk melampiaskan nafsunya. Salat, ikut salat betul, takbir pertama. Begitu takbir, Allahu Akbar, mundur dia, tas orang dia bawa. Begitu keluar, cari sepatu yang terbaik. Masya Allah, alas kaki orang lain dia bawa. Ada nafsu. Nah, kalau Anda membaca Quran menemukan kalimat bashar, maka isi ayat-ayatnya membimbing Anda bagaimana cara menjaga dan mengarahkan nafsu Anda. Ya, jadi jangan sekedar lihat terjemah. Isinya tulisannya manusia. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ketika Allah berfirman pada malaikat menyampaikan saya akan mencipta manusia, kalimatnya bashar. Di intinya, setiap menemukan kalimat bashar di Quran, pelajari kalimat itu. Karena isinya membimbing Anda untuk mengolah nafsu Anda, mengarahkan kepada yang terbaik. Tayyib. 2, ins. Ins. Sering disandingkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ini menunjuk pada sifat kelembutan manusia. Fitrahnya yang lembut, baik, tampak. Beda dengan jin yang tersembunyi, keras, kasar. Jin itu tersembunyi, manusia nampak. Sering saya ulas ini. Karena itu wajar jin disebut jin karena tidak tampak dalam pandangan kita. Saya sering katakan kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah.
Betul, dia sedang keluar dari fitrahnya, karena fitrah dia tersembunyi. Sama dengan manusia. Manusia itu lawannya dari jin. Manusia tampak, jin tidak tampak, tersembunyi. Jadi kalau ada manusia seringkali bersembunyi, berarti dia sedang punya masalah. Betul, Bu. Ibu misalnya pulang ke rumah, bapak pulang-pulang sembunyi-sembunyi. Biasanya lewat pintu depan, tiba-tiba lewat jendela, lihat-lihat, buka-buka misalnya. Kepergok oleh ibu, berarti sedang punya masalah. Antum ke masjid, normalnya orang tenang, datang, sap paling depan, ini sembunyi-sembunyi, kadang-kadang minggir-minggir, belakang-belakang, pasti sedang punya masalah. Ya, Anda lihat orang lain normal jalan, tapi tiba-tiba ada orang yang buka pagar, lihat orang lain dari jauh, masuk lagi ke dalam, ya, tidak ingin kelihatan, ngambil jalan berbeda, berarti dua orang ini sedang punya masalah. Karena sifat manusia pada umumnya jalan, tenang, nampak, tidak ada persoalan. Ins. Kedua, lembut. Manusia itu lembut. Coba lihat, ada nggak pernah ada bayi dilahirkan langsung bicara kasar? Begitu dilahirkan, kenapa mama melahirkan saya? Tidak ada. Nabi Isa mukjizatnya dilahirkan bisa bicara, tapi kalimatnya itu baik. Saya diminta untuk jadi hamba Allah. Saya diminta menunaikan sholat. Saya diminta berbakti kepada ibu saya. Berbakti pada ibu saya. Kalimat Rasul yang diberikan mukjizat lahir bisa bicara, kalimatnya berbakti pada orang tua. Makanya saking lembutnya bayi, saking lembutnya ketika lahir, bukankah Anda gendong, Anda cium-cium, padahal bukan anak Anda, bukan cucu Anda, padahal bayi itu lahir dari perempuan yang bukan muslim, Anda masih bisa lihat bagaimana lembutnya, lucunya dan sebagainya. Kenapa tiba-tiba setelah dewasa jadi kasar? Mulutnya kasar, maaf, pandangannya kasar, bahkan diucapkan salam gak dijawab. Sama-sama muslim, cuman karena beda ngaji, salam gak dijawab. Assalamualaikum, besok aja deh. Oh, besok aja, Masya Allah. Kok gak dijawab? Gak semanhaj, Masya Allah. Luar biasa. Jadi teman-teman, kenapa bisa begini? Anda temukan kalimat ins, Anda pelajari itu. Disitulah kita dibimbing bagaimana cara mengembalikan kelembutan dalam kehidupan kita. Di situ kita diajari bagaimana cara menghadirkan kedekatan dengan Allah sehingga menghilangkan sifat-sifat buruk dalam diri kita. Makanya ketika kalimat ins dimunculkan, ibadah kita ditingkatkan. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena dengan ibadah itulah sifat-sifat buruk Anda dihilangkan. Contoh, ibadah pertama di Quran yang disebutkan salat. Quran surah 2 ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kenapa kita diminta salat? Ternyata ketika diminta salat di antara faedahnya untuk menghilangkan sifat buruk kita. Orang itu kalau buruk cuma dua sebabnya. Nafsu syahwat dengan nafsu perut dan akal. Nafsu syahwat disebut dengan fahsya. Nafsu perut, akal disebut dengan mungkar. Makanya ketika Anda diminta sholat, turun Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kenapa wa aqimis sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lihat penuntutannya. Lihat tertibnya. Anda disebut ins. Diminta ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ibadah. Fungsi dari kata ins adalah menunjukkan sifat lembut kita, sifat baik kita, menghilangkan dari sifat-sifat buruk kita. Bagaimana cara menjaga sifat baik ini? Kata Allah, ibadah. Diturunkan kemudian perintah ibadahnya sholat namanya. Ketika Anda diminta sholat, sebetulnya bukan ingin membebani Anda, tapi ingin menjaga sifat-sifat baik Anda. Sebab kalau Anda sholatnya bagus, sifat baik Anda muncul. Jadi ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya kasih sayang Allah supaya kita tetap baik. Demi Allah saya katakan ya, orang-orang yang terlibat tindakan kriminalitas, gampang. Silahkan cek kualitas sholat mereka. Pasti bermasalah. Gak percaya silahkan. Orang yang mabuk, orang yang suka jahil, apalagi sampai tingkatan kasar, bunuh, lukai orang. Demi Allah saya katakan, orang itu pasti gak sholat. Gak sholat. Kalaupun sholat, Anda bisa lihat kualitasnya. Pasti ada masalah dalam sholatnya. Pasti itu. Pasti. Silahkan kalau tidak percaya. Saat di persidangan, baru pakai peci. Pegang tasbih. Dia, Masya Allah. Kemarin kemana aja? Ya, bukannya kemudian keliru, Anda bisa berubah, silahkan. Tapi kan ketika dia berubah, makanya di pesantren itu, LP, di lembaga pesantren, permasyarakatan, itu kan, betul, bukankah dia diisolasi supaya kembali jadi baik? Coba lihat, tidak ada yang paling efektif mengembalikan saudara-saudara kita itu, supaya kembali jadi baik, kecuali dengan pendekatan-pendekatan spiritualitas. Silahkan Anda lihat, ahli narkoba, ahli mabuk, ahli macam-macam, begitu sampai ke LP, bukankah mereka berkumpul di tempat ibadah? Balik lagi, dibimbing oleh ustadz-ustadz tertentu,
kemudian datang ke sana diarahkan kembali jadi baik lagi. Jadi tidak ada pendekatan yang paling bagus kecuali pendekatan spiritual. Bahkan sampai di Amerika. Bukankah banyak orang-orang yang tindakannya brutal, begitu masuk penjara, ketemu orang Islam dia berubah. Ketemu ustadz dia berubah. Jadi lebih bagus lagi. Ada yang bahkan pulang dari situ keluar jadi ustadz, luar biasa. Kriminalitas masuk di situ, dikembalikan oleh Allah, dijauhkan dari yang buruk, keluar dari situ jadi baik, bahkan jadi pengajar dalam kebaikan. Jadi sebetulnya kalau selama ini kita menjaga sholat dengan baik, jaga dengan baik, kembali kita ke fitrah kita dan tidak akan ada keburukan-keburukan hadir dalam diri kita. Makanya kata Nabi, anak-anak itu, kalau anda ingin menjadikan anak yang soleh, usia 7 tahun, mulai sholatnya perhatikan dengan baik, serius. 10 tahun, bimbing betul dengan baik. Kenapa? Karena rahasianya membentuk karakter kebaikan dalam hidupnya. Tuh, kalau anda baca ayat ini saja baru kata ins, dibaca dengan benar, maka itu bimbingan menjadi manusia terbaik dalam kehidupan. Insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat, 43 surah berbeda. Bisa agak cepatnya. Kalau disebutkan insan, itu menunjuk pada manusia dengan segala totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Bagaimana aktivitasnya? Apakah bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Habis bangun, tidur lagi. Apa yang kemudian harus dikerjakan dalam 24 jam ini? Bagaimana bangun tidurnya? Bagaimana kemudian ke toiletnya? Bagaimana makannya? Kalau mau kerja bagaimana kerjanya? Insan. Bahkan ada surahnya, surah ke-76, Al-Insan. Kalau anda ingin teman-teman sekalian, awas. Memanfaatkan waktu, anda ingin menata, membuat sebuah peta aktivitas kehidupan. Dalam 24 jam, saya bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun sampai tidur. Bagaimana cara menyusun aktivitasnya? Keluarkan kalimat insan dalam Quran. Lihat tafsirnya di hadis. Bikinlah program aktivitas keseharian anda dari sini. Anda diberikan 24 jam dalam sehari. Lihat. Setiap detiknya yang dilalui disebut dengan asr namanya. Asr. 24 jam disebut dengan waktu yang diberikan. Setiap detiknya yang anda lalui itu disebut dengan asron. Anda diberi modal 24 jam. Diberi modal setiap titian detik. Kalau anda nggak manfaatkan ini, rugi anda. Rugi. Saya bisnis dengan anda, saya berikan 24 juta. Anda cuma berikan kepada saya 20 juta. Saya rugi berapa juta? 4 juta. Maaf, saya berikan modal kepada anda 24 juta. Anda cuma menghasilkan 10 juta. Anda rugi berapa? 14 juta. Ada orang yang diberikan waktu 24 jam oleh Allah sebagai modal mencari akhiratnya. Dunia dia dapatkan, akhirat dia raih. Maaf. Karena itu setiap detik dalam peristiwa kehidupan kita, itu selalu disertai dengan tuntunan yang disebut dengan doa. Kalau nggak percaya silakan. Bangun tidur ada doanya, makan ada doanya, minum ada doanya, berpakaian ada doanya, jalan ada doanya, masuk masjid ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Nggak tahu doanya, cukup kata Nabi sebutkan dengan kalimat bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringi dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, paling singkat dengan kalimat bismillah. Pakai pakaian, bismillah. Kat telepon, bismillah. Misal, mau tulis sesuatu, bismillah. Mau naik kendaraan, bismillah. Kalimat bismillah itu mengiringkan pahala dalam setiap aktivitas yang anda lakukan. Saya minum, teman saya minum. Saya mau minum, baca bismillah. Bismillah, saya minum. Dia tidak baca bismillah. Maka minuman ini sama-sama menghilangkan haus. Saya minum, haus saya hilang. Dia minum, haus dia hilang. Cuman bedanya ketika saya minum bismillah, pahala dituliskan 10 kebaikan. Dia tidak dapat. Maka Allah berikan 24 jam. Setiap detiknya bisa melahirkan pahala. Dengan pahala inilah yang bisa mengantarkan anda ke surga. Anda tidak memanfaatkan ini, maka rugi. Anda tidak bermain niaga dengan baik dan mengamalkan. Dan menggunakan modal waktu anda untuk meraih pahala yang terbaik. Maka turunlah kalimat insan disandingkan dengan kalimat rugi disebutkan dalam surat Al-Asr, surah ke-103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Amilus shalihat adalah amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikan aktivitas anda 24 jam diridhai oleh Allah? Sertakan kalimat-kalimat Allah di dalamnya. Paham? Baik. Jadi maksud saya begini, kalau anda baca Quran, coba lihat karakternya. Keluarkan semua kata insan, di situ bimbingan kehidupan anda dalam 24 jam. Nah, Bani Adam yang keempat, disebutkan 7 kali di Quran.
Bani Adam itu menunjuk manusia kepada asal mula keturunannya dengan sifat yang melekat padanya. Bani Adam, anak cucu keturunan Adam. Adam itu manusia, punya sifat-sifat kemanusiaan. Karena itu sifat kemanusiaan Adam pun akan dimiliki oleh kita. Karena itu Anda diminta belajar kepada Adam alaihi salam bagaimana memaksimalkan sifat-sifat kemanusiaan itu. Misal, sifat kemanusiaan kita adalah butuh untuk berpasangan. Maka ketika Adam diciptakan pasangannya. Siapa pasangan Adam? Hawa. Hawa laki-laki perempuan. Perempuan. Adam laki-laki perempuan. Laki-laki. Jadi sifat manusia itu punya kecenderungan berpasangan dan pasangannya pasti berbeda. Karena Adam laki-laki berarti sifat normal kemanusiaannya itu berpasangan dengan perempuan. Makanya ketika berpasangan dengan perempuan, fitrahnya diturunkan oleh Allah. Pada perempuan ada kekhususan, pada lelaki ada kekhususan. Dan keduanya ketika bertemu akan menyatukan sesuatu yang melahirkan kekhususan yang baru. Jadi kalau laki-laki ketemu laki-laki, perangkatnya tidak akan nyambung. Perempuan ketemu perempuan, perangkatnya tidak akan sama. Karena itu kalau Anda benar-benar anak keturunan Adam, pasti Anda akan sama fitrahnya. Sama. Jadi kalau Anda laki-laki, pasti Anda mencari perempuan untuk berpasangan. Kalau Anda perempuan, Anda pasti mencari laki-laki untuk berpasangan. Kalau Anda memang masih keturunan Adam. Kecuali kalau Anda bukan dari keturunan Adam. Pasti Anda akan berbeda mencari pasangannya. Ya, paham ya? Ini cuma ngetes saja bagaimana cara kita berpikir. Saya tidak mencela Anda, saya cuma mengajak Anda untuk berpikir. Ya, kalau Anda masuk dalam golongan itu, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Saya tidak mencela sekali lagi, cuma mengarahkan kita supaya berpikir bahwa kita ini makhluk normal. Kalau ada sesuatu yang keluar dari ketentuan tadi, ada yang tidak normal di situ. Cuman abnormal yang boleh dikonsumsi, yang lainnya tidak normal. Ya. Tapi ini bukan saran ya, jangan diartikan bagian dari endorsement. Tayyib, paham? Ini cuman contoh saja, cuman contoh. Allahu a'lam bissawab. 5. Ini baru ketemu. Nas. Masya Allah. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Menunjuk sifat manusia yang senang berkumpul. Atau menunjuk sifat manusia dengan sifat sosialnya. Yang tidak bisa hidup sendiri. Sosial. Anda gak bisa hidup sendirian. Mau makan aja butuh orang lain. Coba lihat, Anda mau makan. Saya bisa kok. Nyiapkan sendiri. Masya Allah, silahkan tanam berasnya. Tanam padinya. Ambil saat panen berasnya. Kemudian setelah jadi beras, Anda mau masak. Bikin tungkunya sendiri. Bikin katelnya sendiri. Bikin macam-macamnya sendiri. Kemudian bikin gasnya sendiri. Ayo cari apinya sendiri. Susah Anda jalani kehidupan. Anda butuh orang lain bersinergi dalam kehidupan. Karena itu manusia disebut dengan makhluk sosial. Diisyaratkan oleh Quran dengan satu kalimat saja. Nas. Sosial. Yang kedua, awas, sosial itu mesti digabung. Kalau dipisah jadi salah. Sok dan sial. Kan? Ada orang sok, ada orang sial. Dua-duanya dipisahkan jadi bermasalah. Begitu digabungkan jadi bagus. Makhluk sosial. 2. Sifat yang senang berkumpul. Kumpul. Datang, ketemu, jalan berdua, jalan sama-sama. Makanya kalau ada orang yang sendirian aja, tidak mau bergabung dengan orang lain, ya hidup bertetangga, tidak saling sapa, sendirian aja, pasti ada sesuatu yang kurang tepat dalam sifat kemanusiaannya. Nah, di antara sifat berkumpulnya manusia, termasuk bahkan dalam sifat mencari pengetahuan. Datang gabung dengan orang-orang, banyak kumpul. Ada majlis taklim penuh dengan orang-orang. Masya Allah. Di antara adab yang mempercepat pengetahuan, kata Nabi, ketika seseorang berkumpul dengan yang lainnya, diingatkan oleh Nabi kepada Jarir. Ya Jarir, kalau ada orang-orang hendak mencari pengetahuan, mencari ilmu, seperti mereka datang pada saat ini ingin mendengar nasihat saya dalam haji wada', sampaikan kepada mereka pesan. Kalau ingin mendapatkan ilmunya dengan cepat, ketika kalian belajar bersama orang-orang banyak, berkumpul ingin mendapatkan pengetahuan, kata Nabi, istansit. 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 Dari kata nasata. Masya Allah. Kalimatnya ringkas. Ini rumusnya. Nah, sekarang di sini inti pembahasannya. Lihat baik-baik, fokus. Ini inti pembahasannya. Kalau kita sedang belajar dengan banyak orang, dan Anda ingin mendapatkan pengetahuan dengan cepat, atau anak Anda sedang belajar di lingkungan sekolahnya, bergabung dengan teman-teman yang lain, bagaimana supaya cepat mendapatkan pengetahuan, cepat paham dan cepat mengerti?
Kalimatnya mudah dari Nabi. Istansit dari kata nasata. Nun, sad, ta. Punya 3 arti. Masya Allah. Bahasa Arab itu satu kalimat artinya bisa banyak. Punya 3 arti. 1, diam. 2, tenang. 3, fokus. Coba lihat. 1, 2, 3. Diam, tenang, fokus. Nabi itu orang paling fasih. Ana afsahul Arab, kata Nabi. Saya orang Arab paling fasih. Ciri khas bahasa yang paling fasih, satu kalimatnya itu bisa efektif. Qalilun yufhamu, sedikit tapi dipahami. Maknanya bisa luas. Ya, di ketika Nabi menyampaikan kalimat kalau diam saja bisa uskut namanya. Uskut, diam. Kalau tenang saja itmain. Tenang. Kalau fokus saja rakiz, tarkiz. Tapi Nabi memilih satu kalimat mencakup 3 makna ini. Kata Nabi, "Hei Jarir, istansitin nasa." Kalau ditambah dengan ista itu permohonan namanya. Minta. Ghafara, ampunan. Istaghfara, minta ampun. Istighfar, permohonan ampunan. Hasana, baik. Minta supaya jadi baik. Istahsana. Adzina, izin. Minta izin. Ista'zana. Ana asta'zin, saya minta izin. Izinnya pemberian satu hal, toleransi untuk mengerjakan sesuatu. Sama, nasata, diam, tenang, fokus. Istansata, minta pada mereka untuk diam, tenang, dan fokus. Jadi petunjuk dari Nabi, kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan, terlebih saat, mohon maaf, saat pengetahuan itu didapatkan di kumpulan orang-orang yang banyak, salah satu cara untuk mendapatinya adalah Anda mesti diam, tenang, dan fokus. Karena itu wajar kalau sebelum pengajian dibuka, taklim dibuka, ada pembicaraan-pembicaraan, ada keramaian-keramaian. Kadang-kadang ada, mohon maaf Bu ya, ada forum di atas forum. Ustadz sedang menyampaikan forum, di belakang misalnya bikin forum sendiri. Ada bikin pengajian sendiri. Jadi wajar kalau sementara Ustadz kadang-kadang suka mengingatkan, coba fokus. Ayo lihat sini, misal ya. Nah, itu adalah bagian dari pengamalan hadis Nabi SAW. Karena kata Nabi, ilmu itu hanya bisa diraih dengan 3 cara yang ini. 1, kalau Anda bisa diam dengan tenang, bukan sekedar diam. Diam dengan tenang, kemudian diisi dengan fokus kepada materi yang disampaikan. Fokus. Jadi kalau 1 di antara 3 ini hilang dalam diri kita, maka sulit Anda bisa mendapatkan pengetahuan dengan baik. Ya, maaf. Bagaimana mungkin seseorang bisa tenang dan fokus kalau dia tidak pernah diam? Ya, apa tadi kata Ustaz? Oh, kata Ustaz disampaikan kalimat insan. Oh, sebentar. Oh ya, apa tadi? Insan. Oh, sebentar. Halo? Masya Allah. Kalau semua Anda nggak pernah diam, Anda nggak fokus untuk belajar, niat Anda datang ke majelis ilmu hanya sekedar melengkapi aktivitas Anda, maka tidak akan sempurna ilmu yang Anda dapatkan. Mohon maaf, jangan jadikan majelis ilmu untuk kegiatan mampir Anda. Kalau cuma mampir, ilmunya pun akan mampir pada diri Anda. Ketemuan yuk, di mana? Masjid Al-Azhar ada deh, Al-Azhar. Ya udah, ya sambil sekalian sarapan. Ya, Masya Allah. Di Anda belajar itu bukan untuk mencari pembelajarannya, cari sarapannya. Begitu ke masjid, sarapannya nggak ada. Ya, nggak ada sarapan. Masya Allah. Misal, ya, tayyib. Nah, teman-teman sekalian, maka yang disampaikan oleh Nabi 3 hal ini itu yang membuat kita lebih bisa baik menangkap sesuatu. Diam, fokus, tenang. Dan hebatnya, ternyata Masya Allah, kalimat-kalimat semacam ini biasanya dalam Al-Quran, 3 sifat ini diarahkan kepada ibadah. Tapi kalau ibadah, itu biasanya dengan kalimatnya khusyuk. Nah, khusyuk ini punya kemiripan dengan kalimat nasfun. Cuman kalau khusyuk pada aspek ibadah, disandingkan dengan kalimat iman. Di khusyuk, ya isinya adalah iman, kemudian nasfun isinya adalah ilmu. Khusyuk punya 3 tingkatan ini. Jadi kalau Anda ingin ibadahnya khusyuk, Anda diam, Anda tenangkan diri Anda, setelah itu Anda fokus pada ibadah Anda. Ketika 3 disatukan dengan nilai iman, maka khusyuk Anda dapatkan. Nah, dalam belajar kalimatnya nasfun, diam, fokus, kemudian tenangkan diri Anda. Makanya ketika Allah menggabungkan kalimat iman disatukan dengan kalimat ilmu. Jadi kalau Anda ilmunya mau naik, imannya mau naik, 3 unsur ini mesti ada. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Iman disandingkan dengan ilmu. Ketika iman mau diangkat, kalimatnya khusyuk. Ketika ilmu diangkat, kalimatnya nastun. 3 unsurnya sama-sama, diam, tenang, dan fokus. Karena itu, saya sarankan kepada Anda, jika ada anak-anak kita sedang belajar, maka wasiatkanlah yang seperti ini. Ayo nak, ketika belajar dengan teman-teman, yang tenang ya. Fokus ya. Dan hebatnya, ketika Nabi menyampaikan kalimat-kalimat ini, Nabi pun mengarahkan supaya sahabatnya menyiapkan perangkat-perangkat yang membuat dia bisa diam, tenang, dan fokus. Ini bukan cuma kita, ayo diam, tenang, fokus, tidak. Sekarang gini, Anda bagaimana mau fokus kalau Anda datang ke majelis ilmu dengan perangkat-perangkat yang tidak membuat Anda fokus? Kan Anda datang ke pekerjaan Anda datang ke kantor, bawa perlengkapan kerja kan? Bukan bawa perlengkapan belajar, perlengkapan kerja. Laptop Anda bawa, catatan kerja Anda bawa, supaya membuat Anda fokus. Sama juga Anda ke majelis ilmu, perangkat ilmu yang Anda bawa. Orang ke sawah bawa cangkul, Anda ke tempat ilmu ya bawa tulisan. Bawa yang membuat ilmu Anda bisa dirangsang, bisa disimpan. Kan terbalik, Anda ke sawah bawa kitab, bawa buku, Anda ke majelis ilmu bawa cangkul misalnya, kan nggak nyambung. Maka dari itu, segala perangkat yang membuat kita bisa mendapatkan 3 hal ini, maka itulah yang membuat kita bisa dimaksimalkan. Terakhir, aplikasinya. Aplikasinya seperti apa? Hadis riwayat Muslim, di sini tidak ada. Nomor hadis yang ke-8. Dan saya tutup dengan kalimat hadis ini. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, perhatikan. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami itu jama atau tunggal? Jama. Banyak atau sedikit? Banyak. Al-ins, insan, bashar, bani Adam atau nas? Nas berarti masuk kategori ini. Lihat, nas. Kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami, banyak orang belajar dengan Nabi. Baik. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki. Syadidu bayadhi thiyambi, pakaiannya putih rapi. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam rapi, tersisir rapi. Putih bersih, rambutnya hitam rapi. Masya Allah, la yura alaihi atharus safari, tidak kelihatan dalam dirinya bekas-bekas perjalanan, nyimpang-nyimpang, mampir-mampir. Gak ada keringat mampir-mampir, seakan fokus ke tujuan. Lihat. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami tidak kenal siapa dia. Berhenti sampai sini dulu. Lihat baik-baik. Jadi sahabat sedang kumpul-kumpul, sahabat-sahabat Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki yang mereka tidak kenali, ingin bergabung dalam ta'limnya Nabi. Ini menunjukkan bahwa Anda kalau ingin belajar, silahkan Anda melihat kualitas guru yang mengajarkan. Kalau kualitasnya bagus, sekalipun jauh dari Anda, ayo datangi. Datangi. Anda tinggal di Tangerang misalnya, ada guru kualitas bagus di Bekasi atau sebaliknya. Kalau Anda punya rencana untuk ke situ dan ada waktunya, datangi itu. Datangi. Dan seperti sahabat ketika menerima orang tadi, mereka tidak mengganggunya. Silahkan bergabung. Bahkan disambut dan luar biasa. Itu silahkan teman-teman bergabung. Boleh jadi yang taklim sekarang pun, saya mengajar, dengan Anda yang belajar sekarang, belum tentu berasal dari tempat yang sama. Saya yakin sepenuhnya. Anda yang kumpul sekarang ini, belum tentu semua dari Bekasi. Mungkin ada yang datang dari tempat lain, kota lain, bahkan daerah lain. Itu nggak ada masalah. Karena prinsip dari hadis ini, ketika Anda menempatkan materi yang bermanfaat, kualitasnya bagus, silahkan datangi di tempat manapun yang Anda sampaikan. Makanya saya sering katakan kepada Anda, jangan juga terfokus dengan saya. Kalau ada guru-guru yang lain, standarnya bagus, ukurannya bagus, belajar kepada mereka. Ambil ilmunya, supaya wawasan kita meluas, ilmu kita mendalam. Datang mereka, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ketika datang, lihat bagaimana dia menyiapkan dirinya supaya saat belajar dia bisa mendapatkan nilai-nilai ini. Satu, pakaian dia bagus. Bagus itu bukan kualitasnya mahal, tapi terlihat kata para sahabat kok bersih sekali, rapi. Ternyata yang kedua kata para ulama, pakaian itu bisa mendukung ketenangan kita dan kenyamanan kita saat belajar. Contoh, anak Anda Senin besok mau sekolah, berikan pakaian yang 3 hari belum dicuci. Tampilkan dia dengan pakaian-pakaian seadanya. Atau pakaian bagus, maaf tapi tidak rapi. Keluarkan bajunya, kancingnya sebagian dibiarkan begini. Perhatikan bagaimana perilaku dia di sekolah. Pasti akan berbeda. Lain ketika Anda siapkan, rapikan, baguskan, nyaman, tenang, Anda pun akan nikmat menjalani pelajaran.
Sama dengan teman-teman, melihat saya misalnya, Masya Allah, besok saya mengajar, tiba-tiba pakai kaos, celana di bawah dengkul sedikit, peci miring begini misalnya. Kadang-kadang juga gak enak lihatnya. Gak enak lihatnya, sama. Saya tidak konsentrasi mengajar, saya pun melihat Anda seperti itu. Datang pakai kaos bola misalnya, Masya Allah, depannya Ronaldo, belakangnya Messi. Dalam tubuhnya udah bersaing, dalam dia sudah ada gejolak tuh. Ya, susah Anda. Yang depan pengen gocek, yang belakang pengen golin gitu kan. Gak nyambung tuh. Oke, cari penampilan yang bagus, bersih, rapi, mandi, tenang. Ya, dan hebatnya ini fokus. Kami nggak lihat bekas-bekas mampir katanya. La yura alaihi atharus safari. Tak nampak dalam dirinya keringat-keringat yang dia tuh mampir-mampir. Sana sini sana. Dia fokus ke tujuan. Jadi kalau Anda ingin datang ke majelis ilmu, siapkan perangkat membuat Anda fokus dan langsung pada tujuan. Sebab kalau Anda mampir sana, mampir sini yang tidak direncanakan, itu nanti akan berpengaruh pada keadaan Anda saat menuntut ilmu. Mah, di mana belajar? Al-Azhar. Oh iya, itu sebelum nyampe sana, mah di situ ada nasi goreng yang sangat enak tuh sebelah sini ya. Nah, sampingnya terus ada jus melon yang beda itu dari yang lain-lainnya. Itu nikmatnya luar biasa. Plus di samping jus melon itu ada toko yang jualan kue, kuenya itu lain rasanya. Ya udah Pak, kita mampir situ. Masya Allah, begitu mampir, nasi goreng ada, jus melon, tinggal 1 porsi. Mama nggak kebagian untuk papa. Kue sudah habis semua. Begitu masuk situ, belum berangkat sudah bikin status. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, nasi gorengnya enak. Cuman besok-besok kerupuk kuenya belum kebagian. Nyampe ke majelis ilmu, Allahu Akbar. Begitu datang pernyataan pertama bertemu dengan teman, menularlah kemudian virus itu. Bukan virus pengetahuan. Begitu datang sudah kalimatnya lain. Akhi, Masya Allah, tadi sebelum kesini nasi gorengnya enak, nasi gorengnya enak. Temannya yang belum pernah coba itu, yang tadinya mau belajar, akhirnya ketika dia mau fokus kepikiran nasi goreng. Di mana tadi? Di sini. Berapa biaya? Berapa harganya? Sekian. Masya Allah. Rencanakan pulang dari sini yuk ke sana lagi. Tuntun. Begitu selesai nyampe sana, tutup. Masuk. Fokus. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian kedua. Setelah Anda fokus, datang, siap-siap, tidak mampir sana sini. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil saf paling depan. Fasnada rukbatai ila rukbatai. Bahkan Masya Allah, saf terdepan yang dia ambil bisa menjadikan lututnya bertemu dengan lutut Nabi, nempel saking dekatnya. Ya, yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan adalah hadis ini memberikan gambaran kalau Anda ingin mendapatkan fokus terbaik yang membuat Anda bisa diam dan tenang saat belajar, diantaranya cari saf yang paling depan di depan guru Anda. Karena kalau saat di depan guru, itu fokus 3 ini akan didapatkan. Silahkan cek, siapa yang berani terima telepon di depan saya di sini? Hampir tidak ada. Kalau Anda duduk paling belakang misalnya, atau sengaja mengambil duduk tempat-tempat yang bisa membuat fokus tidak terlampau maksimal, itu semua kegiatan akan banyak. Paling minimal, ceklik. Wah, sedang ada di majelisnya Ustadz Fulan. Bikin status. Telepon udah diangkat, SMS udah dijawab. Tapi saf depan beda. Mau bergerak, tahan-tahan. Mau bicara, dia tutup. Mau bergerak, dia diam. Di ketenangan didapatkan, diam bisa diraih, dan fokus bisa maksimal. Termasuk suara bisa didengar dengan baik. Karena itu saya pun sarankan hadis ini bukan hanya berlaku untuk kita, tapi setiap penuntut ilmu. Anak Anda yang masih belajar, apakah di SD kah, SMP kah, apakah kemudian di SMA kah, apakah di kampus kah, saya nasihatkan ambil saf yang paling depan. Saf paling depan. Ya, suka ada anekdot ya, orang Indonesia itu pintar. Cuman saking pintarnya kadang-kadang sulit menggunakan manfaat, menghadirkan potensi kepintarannya. Terkenal pelajar Indonesia duduk paling belakang dan gak mau nanya. Ya, sering ada anekdot seperti itu, kita balik. Ayo ke depan, tanyakan semaksimal mungkin. Sampaikan, catat dan sebagainya. Demi Allah saya sampaikan, kalau yang seperti ini baru satu ini satu saja kita praktekkan. Duduk paling depan, simak dengan baik, tangkap, fokus, akan beda kualitas ilmunya dengan yang lain. Akan berbeda. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk kalimat pembukanya. Ini isi hadisnya belum kita ambil, apa kalimat nabinya sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyampaikan pada haji wada itu yang bisa pegangan untuk kita semua. Saya minta 5 menit sebentar untuk menutup ini dulu karena kita baru setengah hadis. Ya, sedikit saja, 5 menit saja. Boleh? Alhamdulillah. Tadi belajar apa sama Ustaz Adi? Istansit. Masya Allah. Bismillah. Ayo. Setelah semua fokus, tenang. Inilah di sini kemudian guru mulai menyampaikan kalimat. Jadi kalau Anda melihat guru sudah duduk di sini, diam aja begini. Nggak bicara. Itu boleh jadi guru itu memahami hadis ini
Sehingga ia ingin membuat masyarakatnya, jamaahnya begitu tenang dan fokus dulu. Ini tuh adab bagi guru. Dia boleh kemudian mengingatkan jamaah-jamaahnya atau murid-muridnya untuk tenang terlebih dahulu sebelum kalimat-kalimatnya disampaikan. Supaya jelas. Maaf, sebelum sampai ke kalimat, termasuk panitia taklim pun itu harus membantu, bukan jamaahnya saja. Bagaimana kemudian ini bisa baik? Kalau zaman Nabi kan istansid gak ada perangkat, mic gak ada, segala gak ada. Tenang, gitu kan? Kalau sekarang kan berbeda. Jamaah lebih banyak lagi, tempatnya bisa berbeda-beda. Karena itu harus ada perangkat yang bisa membuat orang-orang bisa maksimal. Orangnya fokus, orangnya diam, orangnya tenang. Tapi mic-nya gak tenang, keresek. Mic-nya gak fokus, yang sini kedengaran, yang sana enggak. Mic-nya gak bisa diam, gerak-gerik, mic-nya gak, susah. Karena itu segala tempat yang memungkinkan kita bisa meraih ini semuanya, maka kita datangkan dengan baik. Karpetnya misalnya nggak maksimal, atasnya ada yang bocor, bisa seperti apa solusinya? Bantu panitia itu untuk mendapatkan ketenangannya, berikan solusi. Kadang-kadang kita juga suka kurang disiplin dan kurang bagus, menuntut banyak hal tapi tidak memberikan solusi. Ini sinergi. Yuk, terakhir. Faqala, setelah orang-orang mulai tenang, bisa fokus dan mulai bisa diam, maka Nabi kemudian mulai menyampaikan, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan berbuat tindakan-tindakan kufur sepeninggal saya nanti. Abu Bakar mendengar kalimat ini, beliau langsung punya firasat. Nabi mengatakan, la tarji'u ba'di. Jangan kembali berbuat kufur sepeninggal saya. Berarti ini masanya Nabi sudah dekat akan meninggalkan saya. Keluarlah air matanya. Boleh menangis. Di antara sekian sahabat yang umumnya fokus mendengar kalimat Nabi, Abu Bakar merasakan firasat dengan kalimat tadi. Ini waktunya semakin dekat. Nangis beliau. Paham apa yang akan terjadi. Saya simpan kisah ini, saya lanjutkan dulu. La tarji'u, jangan kalian kembali lagi mengulang. Ba'di, sepeninggal saya. Kembali mengulang artinya sebelum Nabi diutus ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Apa kebiasaannya? Kuffara. Saya pernah terangkan ini berkali-kali. Ada kafir, ada kafar, ada kufar. Itu beda. Kalau kafir itu orangnya, kalau kafar itu perbuatannya, kalau kufar gabungan di antara keduanya. Ya, kafir yang misal bertindak sesuatu yang anarkis, menyerang orang Islam, melakukan tindakan-tindakan buruk, itu perbuatan yang sangat buruk. Orangnya misalnya bukan Islam, tidak semua orang non-muslim itu buruk, tidak. Ya, tapi kalau Anda menggabungkan misalnya non-muslim yang tidak baik atau tindakan yang sangat buruk yang dikerjakan juga misalnya orang-orang Islam, bisa digabungkan keduanya jadi kufar namanya, kufar. Dalam Islam tidak ada ajaran-ajaran baik buruk, tidak ada. Tidak ada ajaran menyakiti, tidak ada ajaran mencela. Bahkan silakan Anda cek di kitab kita dalam Al-Qur'an, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua fungsi tubuh kita selalu yang baik-baik. Mata dilarang melihat yang jelek, lisan dilarang bicara yang buruk, dilarang mencela, dilarang gosip sampai ujung kaki. Gak ada yang tidak baik. Makanya kalau orang baca Quran, orang kembali ke Quran jadi baik semuanya. Terbantu urusan hidup kita. Nah, yang tidak baik itu ketika dia menutup diri dari petunjuk-petunjuk hidayah. Menutup diri disebut dengan kafar. Orangnya disebut dengan kafir. Kalau sudah menutup melakukan perbuatan buruk disebut dengan kufar namanya. Dulu ketika Nabi belum datang, semua tertutup dari hidayah. Datang Nabi, ada yang menutup diri. Nabi dakwahi, dia nggak mau, disebut kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang yang menutup diri, nggak mau menerima hidayah. Berbuat buruk dia dengan perilaku-perilaku jahat dia. Menyakiti orang, ada yang bunuh orang, ada yang ambil hak orang dan sebagainya. Muncul istilah namanya kufar. Kata Nabi, saya sudah diutus oleh Allah. Dengan izin Allah sudah diperbaiki keadaan-keadaan. Dengan hadirnya Al-Quran, dengan hadirnya sunnah, orang-orang jadi mulai baik, lisannya jadi mulai baik, tangannya mulai baik, kakinya baik, tidak ada keburukan-keburukan lagi. Saya wasiatkan kepada Anda semua, la tarji'u ba'di kuffara. Kalau saya meninggal nanti, jangan balik lagi ya kepada kebiasaan itu. Baik. Apa di antaranya? Nabi langsung turunkan yang paling dahsyat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Saya sangat khawatir jangan sampai ada di antara kalian yang saling menyakiti sampai memukul leher satu dengan yang lainnya. Mukul leher itu artinya sampai dengan membunuh, menghilangkan nyawa temannya. Nabi langsung ambil tingkat yang paling tinggi, jangan saling menyakiti. Karena menyakiti itu perbuatan orang kufur jahiliyah. Membunuh itu perbuatan orang kufur jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang sekarang berbuat menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan pandangannya, dengan tangannya, maaf, dia sedang mengerjakan perbuatan jahiliyah. Dan dia terlambat karena orang jahiliyah lebih duluan dibandingkan dengan dia. Dimohon izin,
Kalau Anda mengatakan, saya sekarang ingin kembali pada Quran, saya ingin hijrah, kembali pada sunnah, tapi lisan Anda gemar mencela orang lain, maka Anda sesungguhnya sedang melanggar ketentuan Al-Quran dan sunnah. Tangan Anda kasar, bukan kasar mukul, kadang menulis sesuatu yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Kadang menulis berita yang tidak benar tentang orang lain. Kadang mengupload sesuatu yang tidak tepat tentang orang lain, maka Anda sedang kembali kepada masa-masa jahiliyah. Dan yang paling hebat ketika Anda mengatakan, saya kembali pada Quran dan sunnah. Quran mana yang menunjukkan kepada Anda berbuat seperti itu? Sunnah mana yang sedang Anda praktekkan? Jangan-jangan Anda sedang berbuat sesuatu yang sungguh tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Dan Anda membawa nama-nama Nabi di situ. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Karena itu teman-teman sekalian, mohon maaf, berbuat tindakan kufur adalah tindakan bodoh. Mencela, tindakan bodoh. Menghina, tindakan bodoh. Berselisih, tindakan bodoh. Menghilangkan nyawa orang lain, tindakan bodoh. Dan orang yang mengupload tindakan bodoh, menuliskannya, ya, menyampaikannya, itu adalah sesuatu yang tidak benar dalam ketentuan Nabi SAW. Karena itu di masa kita ini saya ingin ajak anda semua, mari kita kembali pada nilai-nilai kebaikan, jauhi yang tidak baik. Karena itu wasiat Nabi SAW. Wasiat orang tua anda saja, anda begitu pegang kuat. Bagaimana dengan wasiat Nabi SAW yang bisa memberikan syafaat pada anda dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu, maaf, orang yang melanggar wasiat orang tuanya dosanya begitu besar. Bagaimana dengan orang yang melanggar wasiat Nabi SAW? Saya bermohon pada anda dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama menghindarkan segala sifat-sifat yang tidak baik, pegang betul wasiat Nabi SAW ini. Dan saya sering sampaikan dalam berbagai kesempatan, saya tidak pernah mengajarkan anda untuk berbuat yang tidak baik pada orang lain, termasuk pada orang yang pernah menyakiti anda atau berbeda paham dengan pemikiran kita. Karena itu, saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan siapapun ketika dia bisa kemudian dengan taklimnya mencela orang lain, atau berbuat buruk pada orang lain, atau menganiaya dan menyakiti orang lain. Ya, mari kita berubah, tingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah, dan hadiri majlis-majlis taklim yang bermanfaat dengan nilai-nilai yang fokus, diam, dan menenangkan dalam kehidupan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Izin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, untuk jadwal, barangkali kita akan berbeda dalam bulan ini dan seterusnya. Kami akan sampaikan dan akan upload jadwal per pekanan. Biasanya kami berikan yang per bulanan, sekarang kami coba fokuskan dulu yang ke per pekanan. Karena ketika kami evaluasi, kadang-kadang ada yang kurang fokus, atau ada beberapa kegiatan-kegiatan yang setidaknya harus ada penyesuaian, sehingga ada beberapa hal yang kemudian perubahan-perubahan yang diinformasikan. Dan nanti mohon maaf kalau kemudian informasi yang disampaikan di akhir TV atau akan per pekan, di sepekan sebelumnya disampaikan, yang sebelumnya kemudian disampaikan, dan seterusnya kemudian waktu. Dua, yang untuk sekarang di Tanah Kusir, biasanya hari Sabtu, sekarang jadi ke hari Ahad, untuk bulan ini saja, karena menyesuaikan dengan kegiatan yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya ke bulan Maret dan seterusnya kita akan kembali normal. Tiga, kelas-kelas yang kami sampaikan, kelas Quran, itu sedang didata sekarang. Nanti Kamis malam Jumat, di Masjid Al-Ihsan PTM, akan ada formulir-formulir dari tempat-tempat Anda untuk bisa memberikan informasi Anda dari mana, profesinya apa, tempatnya di mana. Itu akan ada pemetaan untuk kelas-kelas khusus dari ayat-ayat Quran dan hadis. Nanti ada kelas pengusaha, ada kelas dokter misalnya, ada kelas macam-macam. Anda profesinya apa, di situ akan dipetakan. Nanti akan ada taklim khusus terkait dengan profesi masing-masing, sesuai dengan ayat-ayat Qurannya, juga hadis-hadisnya, dan ada program hafalan Quran sesuai dengan profesinya. Semuanya itu akan gratis, karena saya sering katakan pada anda, ya, saya termasuk mewakafkan diri untuk berdakwah. Saya nggak peduli dengan masalah-masalah urusan-urusan materi dan dunia lainnya. Ya, jadi kita buka taklim untuk bukan mencari urusan dunia. Saya cinta dengan bangsa ini. Ya, dan saya sangat berbahagia berada dan dilahirkan di sini. Saya ingin memberikan kontribusi pada bangsa ini supaya kita semua jadi baik. Karena saya punya keyakinan, ya, nilai-nilai Quran yang kita yakini itu bisa membuat kita lebih baik. Jadi saya ingin anda jadi pengusaha yang jujur, pengusaha yang baik, punya kesuksesan. Bukankah Utsman bisa membantu negara di tempat dia tinggal, dan dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian seterusnya. Dan dengan itu bukan hanya kita baik di dunia, tapi dengan itu semua bisa mengantarkan kita insya Allah bertemu dengan Rasulullah, dan bisa kita mengantarkan kita ke surga terbaik kita insya Allah. Ya, karena itu silakan nanti sampaikan datanya bagi anda yang berminat untuk terlibat di sini. Nanti silahkan dipetakan. Saya akan sampaikan pengumuman berikutnya. Ya, tempatnya, caranya, dan waktunya kita akan bahas bersama. Terakhir, buku untuk hafalan Quran, ya, sudah masuk data, ada kisaran kurang dari 5.000, 4.000 sekian. Itu nanti akan dihubungi oleh tim dari buku Quantum Akhyar. Insya Allah nanti data-data yang sudah masuk akan disampaikan, dan nanti anda akan dihubungi bagaimana teknis untuk pengirimannya kalau jauh, dan teknis pengambilannya kalau anda sekiranya dekat. Majlis taklim tertentu insya Allah akan ada di tempat itu untuk dibagikan dalam porsi-porsi yang sesuai dengan keadaannya. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian.
Demikian yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al'afwu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, mana yang paling jauh? Boleh angkat tangan? Yang paling jauh. Oh, tidak ada yang paling jauh ya. Dari mana? Ya. Bogor. Ada yang lebih dari Bogor? Oh, tidak ada. Berarti Anda yang paling jauh. Jazakallahu khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.